Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang di podcast. remaja idaman, yeay. Hari ini kita mau bahas apa? Oke, karena minggu lalu kita udah bahas tentang Januari, sekarang giliran Februari yang akan kita bahas. Mulai dari apa dulu nih? Sama kayak kemarin kali ya. Mungkin hal atau kenangan apa yang diingat gitu di bulan Februari ini. Entah itu yang baik atau yang buruk gitu. Dari tahun ini Boleh, atau tahun-tahun kemarin gitu. boleh. Oke. Ya, mungkin kita disclaimer dulu kali ya, Anti. Ini kita syutingnya di awal Februari, jadi mungkin kita nggak bisa cerita banyak tentang apa yang kejadian di Februari tahun 2022 ini. Iya, betul sekali. Karena kita mau Oke. jadi anak sibuk, jadi syutingnya harus di awal. Iya, betul. Oke, dari mau tahun berapa dulu nih? Tahun 2000, Eh, tahun 2000. aku belum lahir dong. Ya udah, Kamu lanjut. juga belum. Ya udah. Mungkin aku tuh ya seperti yang aku bilang kemarin, paling ingat itu mungkin 10 tahun terakhir ini. Oke. Jadi, tapi kalau kalau misalnya kamu ingat yang lebih dari 10 tahun nggak apa-apa. Atau mungkin ini kan kalau dari aku mau mulai dari 2012. Kamu mungkin sebelum 2012 ada yang kamu ingat dulu gitu, mungkin kamu mau cerita mungkin 2011 atau sebelum-sebelumnya gitu yang kamu ingat. Menurutku lebih baik kamu cerita duluan. Soalnya seperti pengalaman di sebelumnya, pas kamu cerita itu aku jadi ingat, oh iya ini itu gitu. Oh, oke. Siapa tahu dapat ilham. Ini soalnya aku sama sekali nggak ada yang mau diceritain, lupa semua. Kalau di Februari ini ada kejadian yang nggak enak sih. Tapi ntar ke Februari 2012 dulu. Belum ada yang aku ingat. Itu berarti posisinya aku kelas berapa tuh? Kelas 5. Belum ada yang aku ingat. Februari 2013 juga. Kayaknya belum ada yang aku ingat. 2013 belum ingat. Di 2014 ini. Nah, ini nih. Ah, sedih. Di Februari 2013, 2013, Februari 2014, tepatnya di tanggal 23 Februari 2014, Kobe Wow, Junior ingat semua. memutuskan untuk bubar karena Bastian mengundurkan diri gitulah. Nah, karena tinggal 3 personil nih, setelah Bastian keluar, jadilah terbentuk si JR gitu. Nah, ini waktu itu aku nangis sih. Dan aku yakin juga para komit ini juga nangis gitu karena ya komen mana sih yang mau Bastian keluar gitu terus Kobe Junior akhirnya bubar dan tinggal bertiga gitu. Tentu aku sedih, nangis, apalagi pas dengar kayak Bastian nyanyi lagu pelan-pelan saja itu. Ah, kalau sekarang misal kayak ngelihat lagi videonya pas Bastian ngomong pokoknya udah nggak di Kobe Junior lagi tuh kayaknya tetap bakal sedih sih. Soalnya ya jujur aja sampai detik ini tuh aku masih sangat berharap gitu kalau mereka bisa balik berempat, bisa comeback, bisa ya bareng-bareng lagi gitulah. Tapi mungkin sekarang kan udah sibuk sama urusan masing-masing, jadi ya mungkin agak susah buat ketemu apalagi buat bikin karya bareng gitu. Tapi semoga suatu saat nanti Kobe Junior bisa kumpul lagi, bisa bikin karya bareng lagi, bisa bikin komet bahagia lagi seperti saat mereka masih berempat gitu. Itu dari Februari 2014. Kalau 2015 nggak ada sih yang aku ingat ya. Astagfirullah. Oh, enggak sih, bukan. Itu bulan lain. Sorry. Kalau 2000, ini kalau misal kamu tiba-tiba ada yang keinget nggak apa-apa loh. Kamu bilang aja. Kalau Iya, yang pasti. ya itu Februari 2016 nggak ada. Februari 2016 itu berarti posisinya kelas berapa tuh? Kelas 9, enggak ada. Februari 2017 juga enggak. Februari 2018 Februari 2018
kayaknya waktu itu di Februari 2018 itu aku udah kayaknya udah mulai nyari tahu, mulai berusaha nyari seseorang di grup-grup WA. Adalah seseorang waktu itu yang aku cari. Dengan tololnya aku berharap dia tuh masuk di salah satu grup. Jadi waktu itu tuh pas kelas 2 SMA posisinya. Iya, 2018 itu berarti kita SMA kan, Februari 2018. Iya kan? Aku ntar ngomong ternyata salah kan malu. Bener gak sih Februari 2018 itu kita kelas 2 SMA? Halo? Halo Yanti, masih denger nggak suaraku? Halo? Halo? Ya, Dengar kan? iya denger. Kamu denger Aku suaraku dari tadi. nggak? Enggak, kamu nggak jawab apa-apa. Oh, berarti ini. Soalnya aku lagi melihat kenangan di IG. Iya kan, kamu tahu sendiri kalau kamu buka aplikasi lain, suara kamu nggak muncul. Tapi kamu kan masih dengar, makanya ini udah tak tutup. Iya, ya tadi kan aku nggak dengar kamu jawab apa. Iya bener kan, Februari 2018 itu kita kelas 2 SMA. Bener. Oh iya, Ya, aku nggak nyambung tadi, lupa kalau deh, kalau nggak bakal kedengeran. Aku padahal udah jawab iya bener gitu. oke. Lucunya aku. Iya ya. Jadi pokoknya dulu tuh, ya seingatku tuh Februari tuh udah mulai deh. Aku pengen nyari seseorang, padahal dia itu selebgram, tapi nggak tahu kenapa aku tuh berharapnya dia tuh join di grup, ya kayak grup-grup. Dia posisinya kelas 3 SMA kan, kayak udah mau kuliah, jadi aku berharap dia tuh join di grup kayak ujian gitu, ujian nasional, terus kayak grup-grup SMA, kayak SMA Indonesia atau apa gitu, terus grup-grup kayak SBMPTN gitulah pokoknya, grup-grup univ-univ gitu. Dan waktu itu kayaknya Februari tuh aku udah mulai ikut join-join grup-grup itu deh, demi buat nyari dia. Seingatku itu sih. Tapi ternyata aku nggak nemuin dia. Terus Februari 2019. Bentar. Iya bener, Februari 2019, tadi habis 18. Nah, di Februari 2019 ini ada hal yang aku nggak suka. Sampai sekarang kalau misal aku ingat-ingat itu aku masih nggak suka. Tapi aku nggak bisa jelasin detail kenapa. Karena ya anggaplah ini privacy gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang bikin aku sedih, bikin aku nangis waktu itu. Dan aku sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya gitu loh, kenapa hal itu bisa sampai terjadi gitu. Karena menurutku kalau misal hal itu terjadi karena masalah uang, itu menurutku bukan alasan gitu. Kayak uang di situasi waktu itu tuh nggak bisa dijadiin alasan gitu. Karena menurutku nggak masuk akal aja. Jadi ya aku nggak tahu ya itu alasannya kenapa. Tapi semoga suatu saat nanti aku bisa dapet jawabannya. Karena sampai sekarang aku penasaran. Nah di Februari 2019 itu aku juga bukan ketemu sih, lebih ke nemuin seseorang yang lebih muda dari aku. Dia seorang YouTuber. Awalnya biasa aja, tapi aku tuh suka sama editor gitu loh. Kayak suka aja gitu ngeliat orang yang pinter ngedit gitu. Dan kebetulan dia itu juga pro banget gitu ngeditnya. Kayak suka ngedit, suka kamera, suka ya berbau-bau teknologi gitulah. Nah, karena ya pokoknya mungkin secara nggak sengaja ngeliat dia, lama-kelamaan mulai tertarik gitu sama si YouTuber ini gitu. Dan kalau nggak salah seingatku awalnya itu, waktu itu tuh aku bilang ke temenku, aku pengen move on dari seseorang. Dan aku mencoba mengalihkan pikiranku itu ke YouTuber itu tadi. Nah, untuk cerita lengkapnya tuh mungkin akan dilanjut di Maret, karena itu yang kayak lebih jelasnya gitu. Pokoknya di Februari 2019 ada sesuatu yang nggak baik, yang bikin aku sedih. Tapi di sisi lain ada yang mungkin bikin seneng kali ya, karena ketemu orang baru dan dia adalah orang baik. Terus di Februari 2020 itu kita nonton, ya enggak?
Kok kamu inget? Aku mau inget harus buka IG story dulu. Ya ampun, aku seingatku aja sih. Kalau mungkin aku buka IG story yang udah dulu mungkin ya lebih banyak yang aku ingat, tapi aku nggak ada persiapan apa-apa dan males juga nyekrolnya. Jadi seingatku aja, pokoknya di hari pertama kan ya kita nontonnya itu. Hari pertama langsung muncul kamu ngajak. 13 Februari. Bener gak sih? Atau iya, pokoknya lagi. Soalnya kenangan di Instagram gitu sih. Ya, Februari 2020 kalau nggak salah tanggal 13 hari pertama tayang film Milea, Suara dari Dylan. Nah, Yanti ini kamu lagi ngapain sih? Lagi kipas angin atau kenapa? Lagi gerak-gerak. Jangan gerak-gerak dong, suaranya itu. Masih tah? Udah nggak? Udah dah. Oke, ya jadi waktu itu di hari pertama tayang aku nonton sama Yanti. Mungkin kamu mau cerita Yanti? Ntar kalau ada yang kurang-kurang tak lengkapin. Kamu dulu. Oke, karena ingatanku parah, jadi yang ingat di tahun 2020 itu nonton film Suara Milea dari Dilan seperti kata Diajeng, dan di situ kita mau nonton tapi kayak lagi mikirin nonton enggak gitu, karena kan waktu itu lagi rapat ya, terus rapatnya malam, habis itu akhirnya oke, nonton deh, dan nontonnya itu habis rapat langsung ngegas ke kos buat sholat maghrib dulu, habis itu langsung ngegas karena aku nggak punya helm teman, langsung ngegas ke Transmart, dan setelah nyampe ternyata filmnya adanya di jam 9 malam kalau nggak salah. Dan itu kita baru habis maghrib gitu, dan waktunya masih lama. Kita juga belum makan, akhirnya kita ngempel lah di depan Transmart makan Lamongan. Iya. Udah? Itu keliling-keliling nggak jelas, keliling-keliling nggak nyangkanya nyampe ya sampai jam 9. Habis itu pulangnya malam ya pulangnya. Iya. Udah gelap gitu sih. Iya ya. Oh ya, itu kita sholatnya di masjid kampus atau di kos ya? Nggak tahu ya, di kos di kos nggak sih? Di kosnya siapa? Soalnya kita ke kosku dulu, nggak tahu mau ngapain ke kosku. Aku nggak inget sih kalau ke kosmu. Pokoknya seingatku itu, kalau nggak salah, malah seingatku itu kita sholatnya tuh di kampus, entah itu di musola fakultas, di masjid kampus gitu. Terus habis itu kayak kita masih bingung kan mau nonton atau enggak, terus akhirnya ya udah yuk nonton hari pertama, walaupun kemungkinannya bakal ramai di bioskop bakal antri. Terus kita kamu ngechat salah satu temen buat minjem helm, terus kita langsung ke kos temen itu tadi, terus baru ingatanku buruk berarti. Ya aku juga lupa inget. Ya pokoknya intinya kita habis sholat terus ke kos temen buat minjem helm, karena aku cuma punya satu helm dan waktu itu kamu juga belum beli helm kan kalau nggak salah. Terus minjem kos temen, habis itu ke Transmart karena itu mall yang paling deket dari kampus. Terus ya sampai sana, itu aku inget kayaknya tuh aku ninggal kamu deh, aku buru-buru ke bioskop duluan, lari. Iya. Terus aku ingat juga tuh, awalnya aku bilang sama kamu, pokoknya nyari yang jadwal tayangnya tuh kira-kira yang nggak terlalu malam, selesainya juga biar nggak kemalaman gitu. Tapi ternyata pas sampai depan mbak-mbaknya yang jual, ternyata yang masih ada itu yang itu tadi yang malam, yang jam 9, kurang lebih jam 9 lah. Dan karena aku udah di depan situ dan ngerasa kayak sayang gitu kalau nggak jadi nonton, jadinya aku ngelanggar ucapanku sendiri. Aku ya udah wis nggak apa-apa nonton yang jadwalnya paling malam, yang penting jadi nonton. Gitu. Terus karena masih banyak waktu, kita muter-muter nyari diskonan ya. Terus itu beli soto ya waktu itu di depan Transmart.
Gitu deh. Terus pas Aku deh, ya, itu kan bukan pertama kalinya sih aku ke Transmart, tapi kayak pertama kalinya muter-muter di Transmart. Nggak nyangka gitu kalau baju-bajunya murah gitu. iya. Waktu itu emang kita lagi ya yang di bawah itu kan yang banyak diskonnya. Heeh. Nggak nyangka aku loh. Iya, emang kalau seingatku kalau di situ kalau emang diskon itu kayak banting harga banget gitu loh. Kayak misal tadinya tuh ratusan ribu malah bisa setengahnya atau ya lebih murah gitulah. Murah banget mungkin buat Rumahku ukuran. di, di tempatku yang adanya pasar gitu lebih mahal dari itu. Iya, iya. Tapi meskipun murah bagus-bagus kan. Iya, Iya. karena udah murah bagus gitu. Iya, itu yang bikin cinta Transmart. Ayo dong, Iya. kita jadikan kita brand ambassador Transmart. Aduh, bisa. Terus pas kita habis keluar dari bioskop, pas habis nonton itu kalau nggak salah, kayak banyak lampu yang udah dimatiin kan, dan kita tuh Uh, nggak bisa turun lewat eskalator, harus lewat lift kan, sama banyak uh, orang itu. Dan itu juga posisinya udah malam banget dan udah gelap gitu, mallnya sebagian besar udah pada mati lampunya. Dan kalau nggak salah waktu itu kamu nginep kan di kosku? Iya, sekalian. Iya, soalnya di kosmu udah tutup. Mm-mm. Iya, heeh. Itu Nasib sih punya yang kosan kayak gitu. itu sih yang aku ingat dari Februari 2020. Kalau di Februari 2021, Astagfirullahaladzim Yanti, merupakan yang penting. Apa? Di Februari 2020, suaramu loh kayak lagi pakai kipas angin. Lagi di bantal, biasa gerak. Iya, jadinya suaranya kayak kipas angin. Yaudah, tak bangun. Oke, okay. Ya, di Februari 2020, ya 2020 nggak ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Februari 2020, pas semester 2, boleh nyebut nggak sih? Boleh ya. Summer Dose konser, tur konser gitu di beberapa kota kan. Salah satunya di Surabaya. Nah, waktu itu dari Januari itu sebenarnya aku udah tahu infonya, tapi di Januari itu seingatku tuh pas aku bilang pengen nonton itu nggak dibolehin. Ya, adalah alasan-alasannya gitu. Uh, terus di Februari itu, seingatku itu baru dibolehin pas di Februari itu pun dibolehin pada akhirnya karena aku ngajak temen nonton gitu. Jadi aku nggak sendirian. Soalnya kan lokasi konsernya itu ke kos itu sekitar setengah jaman gitu. Dan selesainya pasti malam. Jadi aku pada akhirnya itu diizinin karena ada temen buat nonton gitu. Tuh, jadi tanggal 19 Februari 2020, for the first time, untuk pertama kalinya aku ketemu Summer Dose. Bisa ngelihat mereka secara langsung, bisa nonton konsernya juga. Tapi sayang banget sekarang Summer Dose udah, ya mungkin aku kurang tahu ya kabarnya gimana sekarang. Pokoknya udah kehilangan personilnya gitu lah. Salah satu personilnya udah mengundurkan diri. Tapi ya semoga tetap ada terus gitu Summer Dose. Itu yang aku ingat dari 2020. Oh iya, ngomong-ngomong soal film Milea Suara dari Dilan, itu kan kita nontonnya pas hari Kamis kan? Nggak inget. Iya, hari pertama itu hari Kamis. Kalau film Indonesia tayang tuh, seingatku gitu. Nah, hari Jumatnya itu, kita rapis lagi kan? Kita rajin. Seingatku kita rapat lagi, dan pulang dari rapat itu selesainya sore kok. Itu aku ke Transmart lagi dong, buat nonton film Milea lagi. Sendirian. Dan posisinya pas kayak di jalan gitu, itu tuh gerimis. Aku tuh berhenti bentar di kayak ruko gitu. Banyak orang yang lagi neduh di situ. Aku berhenti bentar buat pakai jas hujan. Padahal bentar lagi nyampe, tapi biar nggak makin basah. Jadinya pakai jas hujan dulu, terus lanjut ke situnya. Untungnya aku dapet jadwal yang nggak jauh dari pas aku pesennya itu. Jadi nggak
perlu nunggu lama-lama. Udah jadi 2 hari berturut-turut nonton film Milea Suara dari Dilan. Itu buat tahun 2020 Februari. Ya, kenapa? Nggak ada. Oke, kalau 2021 Februari itu agak sedih karena dia seingatku waktu itu tuh dia ngeposting foto cewek yang waktu itu masih berstatus sebagai pacarnya dia. Biasa Valentine gitu. Seingatku waktu di Februari gitu. Ya, tapi ya udahlah. Udah berlalu. Gak usah dibahas lebih detail. Terus waktu itu di Februari tuh aku berusaha buat nyelesain cerita Jobs dan berusaha buat nyelesain cerita Jobs itu kayak nguploadnya gitu ke Wattpad-nya. Terus nyelesain itu udah selesai deh kayaknya. Cuma ya ngerevisi gitu cerita ex introvert gitu. Ya, itu sih. Terus tanggal 28 Februarinya itu upload di Wattpad cerita ex introvert itu. Kalau buat 2022 ini, nah ini banyak drama. Baru awal bulan, ya ini kita pastinya masih awal bulan. Banyak drama tentang KKN. Kayak dari informasi yang simpang siur, dari lembaga, dari pihak yang menyelenggarakan. Ya, tapi pada akhirnya tetap kita daftar, tetap kita ikut. Ya, pokoknya gitulah. Itu aja sih. Dari kamu gimana? Terserah kamu mau mulai dari tahun berapa. Ceritaku nggak banyak ya. Nggak apa-apa. Mungkin di 2020 itu selain cerita tadi juga aku itu sih ketemu sama gantungan kunci milik ketum sekarang deh. Milik ketum sekarang itu gantungan kuncinya lucu banget. Di bulan Wow. Februari jaga posko dan itu lucu-lucu. Oh, Gitu. Aku suka kayak anak ayam gitu, lucu. Sampai aku post di story. Selain itu juga aku di bulan Februari itu kayak dulu aku cinta banget ya sama organisasi itu. Udah tahu sakit masih ikut ngumpul buat koor. ya ampun. Ya mana naik Gojek lagi. Koor di Terus mana? koornya di itu loh deh. Di Oh, ya aku tahu ya kamu maksud yang coffee shop itu kan? Ya tahu-tahu. Terus Ingat kamu pernah cerita. pulangnya kan ikut teman gitu. Mm-mm. Mau diantar tapi aku nggak mau karena nggak enak. Ya. Seperti itu, seperti biasa nggak enakan. Untuk 2022 selain drama KKN, aku mau curhat yang tadi dong deh. Boleh Gara-gara banget. yang disuruh iseng ke temen angkatan yang tadi, Mm-mm. paham kan? Ya. Nah, itu sekarang aku overthinking, kira-kira dia ilfil nggak? Atau kira-kira teman-temanku yang ada di room yang sama, itu mikirnya aku kayak gimana gitu. Biasalah overthinking. Ya ampun, nggak apa. Tadi aku juga gitu kan, walaupun aku nggak nyebut kayak atau nggak spesifik ke satu orang, tapi ya tadi beberapa kali kan aku malah nyebut kayak Jogan atau bahkan kayak idola. Bahkan tadi kayak di kolom chat juga ada yang itu kan nge-spill namanya. Nah, itu masalahnya beda kan itu kayak ke personalnya gitu. Tapi apalagi kita teman, tapi kayak bukan teman deket, teman-teman Mm-mm. biasa gitu. Jadi takutnya gimana-gimana. Tapi ya enggak lah, semoga yang baik-baik aja. Ya, dia pasti tahu kok itu kan ya kita emang biasa iseng gitu Iya, bercanda. soalnya aku kalau nggak iseng nggak enak. Suka gitu ngisik-ngisik lah. Terlalu flat. Terlalu Kalau flat kayak kalau nggak kalau iseng. pas biasa aja gitu, kok aku bosen gitu. Iya ya, Jadi ngerti kok. karena ada ide dari kamu ya udah tak ACC tak praktekin. Iya iya. Oke, mau cerita tentang tahun apa lagi? Tahun apa lagi? Tahun berapa lagi yang kamu ingat? Tahun berapa ya? Aku itu susah ingetan. Mau buka Facebook juga, Facebookku nggak bisa kebuka. Biasanya kan memori aku simpen di situ. Iya iya. Oke oke.
Oh iya, di bulan Februari juga ada hal menyebalkan yang Januari, Februari. Februari ini menyebalkan dan bodoh banget gitu. Kenapa Kan tuh? kartu itu nggak bisa. Nah, harusnya udah tahu nggak bisa. Kalau aku reset HP-nya, nanti itu kan pasti bakal nggak bisa nyambung lagi ke WA. Nah, otomatis juga kalau reset HP-nya harus login email lagi, yang dimana HP-ku belum tentu bisa ke login, soalnya yang di loginin utama itu di HP satunya, sedangkan HP satunya itu nggak aku bawa. Mau minta tolong adikku juga, adikku masih SD, mana ngerti gituan gitu. Jadi, dan akhirnya dramanya dimulai sampai sekarang aku nggak bisa login ke WA, nggak bisa login ke email. Ya ampun. Otomatis Facebook lama tempat kenanganku itu nggak bisa kebuka karena sandinya itu nggak aku inget, aku simpen. Biasanya aku orangnya lupa sandi. Selain itu juga aku nggak bisa buka e-learning kampus dari HP karena aku nggak inget sandinya. Jadi harus buka laptop dulu. Oh, ya Lama banget ya ampun. hidup. Nggak apa. Ya, ginilah resiko jadi orang pelupa ya. Aku juga merasakan itu. Ya, semoga bisa. Jadi besok rencananya kamu ke sana lagi atau enggak? Nggak tahu sih, lihat besok. Tapi awal tahun ini kayaknya kebanyakan drama deh. Semoga akhirnya nggak banyak drama ya. Amin. Semoga di bulan-bulan awal aja yang kebanyakan drama. Habisin di bulan Terusnya, ini. iya. Oke, oke, oke. Oke, udah cukup? Cukup. Oke, itu tadi kurang lebihnya cerita tentang Februari dari tahun ke tahun dari aku dan Yanti. Mungkin Halo. dari selanjutnya gitu. Amin. Halo? Oh iya, enggak. Tadi kamu sempat keputus sebentar. Oh, iya. Amin kenapa? Aku belum ngomong apa-apa. Belum mengucapkan harapan apa-apa. Ya udah lanjut. Aku Iya, salah dengar. ya harapan-harapan buat Februari ke depannya. Mungkin dari kamu dulu. Februari ke depannya kan Februari masih awal-awal ya. Jadi semoga nggak ada drama-drama, nggak ada kebodohan. Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu itu dipikir panjang dulu gitu, biar nggak terjadi kayak gini lagi. Ya. Gitu. Dan buat aku ya, buat aku di masa depan, aku mau ngucapin terima kasih. Kayak di bulan Februari di tahun ini mungkin kayak agak berat, tapi kayak kamu ngelakuinnya, kamu bisa, kamu hebat. Seperti itu sih. Mantap. Udah? Iya, kamu harusnya aku timpal ya, timpal bah. Enggak. Barangkali tadi keputus makanya aku nanya udah atau belum. Iya, aku kalau ngomong suka kayak gitu ya, berhentinya kayak enggak di titiknya. Jadi ngebingungin orang. Tak pikir nge-lag. Enggak, Oke, oke. lanjut. Ya, kalau dari aku, semoga hal-hal buruk yang pernah terjadi di Februari tahun ini ataupun Februari tahun-tahun sebelumnya, semoga nggak kejadian lagi di Februari tahun-tahun kedepannya. Semoga Februari membawa kabar baik, membawa Amin. perubahan baik, membawa ya pokoknya hal-hal yang positif lah. Semoga juga diliputi dengan aura-aura yang positif, yang aura-aura negatif itu go away aja, kayak jauh-jauh deh. Ya pokoknya semoga Februari menjadi bulan yang penuh berkah, yang selalu memberikan kabar-kabar baik. Ya meskipun mungkin nggak mungkin kali ya kayak setiap harinya kayak selalu happy gitu, pasti ada sedihnya. Tapi pokoknya semoga sebagian besar yang akan terjadi di Februari kedepannya itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa membawa kebaikan buat diri aku sendiri maupun buat orang-orang di sekitarku gitu. Pokoknya yang baik-baiklah buat Februari kedepannya. Tolong jangan bikin sedih lagi ya Februari. Love you. Gitu, kata Februari. Oh iya, ini langsung diakhiri aja ya. Udah 30 menit nih.
Oke. Oke, buat teman-teman boleh dong cerita Februari kalian seperti apa di kolom komentar. Boleh banget. Terus Ya. jangan lupa kritik dan sarannya langsung ke IG-ku @sriramayanti900 dan IG-nya Diajeng. Diajeng Novida. Dan jangan lupa dengerin podcast ini setiap malam minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Udah, gitu aja. Oke, pokoknya jaga diri baik-baik, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. See you in the next episode. Bye-bye.